金二重，龙虎四印各有神妙，不灭金刚印后三印的修炼法门，连配套全招都已不全。印，当日漠北破庙内曾见流觞公子施展过一次。全域。哼，好强的破坏力！好，空印。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Isi Dusun episode 51 sampai 53. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lin Yun yang berada di pavilion pedang untuk mencari teknik pedang barunya. Tetapi sayangnya setelah Lin Yun mencari, Lin Yun tidak menemukan adanya teknik pedang yang cocok untuknya. Dan karena Lin Yun yang mencari buku tidak berhati-hati, membuat tempat pavilion itu pun berantakan. Dan tidak lama kemudian adanya seorang penetua yang datang ke tempatnya Lin Yun, memarahi Lin Yun karena Lin Yun yang tidak berhati-hati memilih buku di tempatnya. Penetua tersebut tidak memberitahu namanya kepada Lin Yun dan Lin Yun pun meminta bantuan kepada penetua itu untuk membantu mencari teknik yang cocok untuk dirinya. Dan penetua tersebut pun memberikan sebuah teknik buku kepada Lin Yun, tetapi buku itu diambil di bawah meja yang dijadikan sebagai penjaga meja agar meja tidak bergoyang, yang sudah menjadi pertanda bahwasanya buku ini tidak laku dibaca oleh orang sampai menjadi alas meja. Tetapi setelah Lin Yun membuka buku itu, tiba-tiba saja mengeluarkan energi spiritual yang membuat Lin Yun pun sadar bahwasanya buku ini memang merupakan buku yang cocok bagi dirinya. Ia pun berterima kasih kepada penetua itu, tetapi penetua itu tiba-tiba saja menghilang. Dan kemudian pun Lin Yun pergi ke tempat dari Wu Yao dan juga penetua kayu hitam, yang di sini mereka berdua berniat untuk pergi ke pavilion alkemis untuk mencari bahan-bahan di sana. Yang tidak lama kemudian Lin Yun juga datang ke tempat mereka, tetapi kedatangan dari penetua kayu hitam tidak disambut hangat oleh mereka karena penetua kayu hitam yang dianggap rendahan. Dan juga di sana adanya Nona Liu bersama dengan gurunya yaitu penetua Hua yang juga tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam pavilion obat, membuat mereka pun tidak bisa mencari bahan-bahan obat di sana. Lalu Lin Yun pun bersama dengan penetua kayu hitam dan juga Wu Yao pergi dari sana. Penetua kayu hitam merasa kecewa karena dirinya yang telah berada di alkemis bintang 2 tetapi tidak diperbolehkan untuk masuk ke pavilion hanya untuk menjual obatnya saja. Hal ini pun membuat penetua kayu hitam merasa tidak berguna walaupun ia telah berada di bintang 2 alkemis. Lin Yun yang mendengar itu menjawab bahwasanya mereka tidak boleh putus asa dengan hal seperti ini karena bagi dirinya gelar bukanlah suatu hal yang dapat merubah seseorang dalam waktu yang singkat. Jadinya bagi mereka, jika mereka masih belum dihormati oleh orang lain, maka mereka harus membuktikan kepada orang itu bahwasanya mereka lebih baik dari apa yang orang pikirkan. Kemudian pun Lin Yun pergi ke tempat dari pavilion Tong, yang dimana ini merupakan teman lamanya Lin Yun. Di sana pun penetua Tong menyambut kedatangan Lin Yun dengan gembira karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Di sini Lin Yun bersama dengan penetua kayu hitam langsung to the point untuk menjual pil buatan dari penetua kayu hitam. Di sana penetua Tong awalnya tidak percaya kalau pil itu merupakan buatan dari penetua Tong karena pil itu yang memiliki esensi tinggi, sedangkan penetua Tong kayaknya gak terlalu pandai dalam bidang alkemis. Tetapi dengan bujukan Lin Yun, pada akhirnya penetua Tong pun mau menerima penjualan pil itu. Tetapi di sini dengan mereka berdua yang tampaknya memiliki motif tersembunyi dalam penjualan pil tersebut, yang sepertinya untuk menjebak pavilion Langling, yaitu tempat dari penetua Fu Hua dan juga Nona Liu sebelumnya.
Kemudian pun pelelangan dimulai untuk penjualan pil tersebut, yang di sana pun orang-orang dari anggota Pavilion Laling yang di sana adanya penetua Fu Hua dan juga penetua Liu sangat kaget karena Pavilion Wanpo yang ramai. Yang di sana mereka mendengar bahwasannya Pavilion Wanpo telah menjual pil bintang 9. Hal itu pun membuat mereka berdua penasaran dan mengikuti pelelangan itu. Dan kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Liu, yang di sini Liu bersama dengan Wu Yao dan juga penetua kayu hitam menunggu pelelangan dimulai. Dan tidak lama kemudian Lin Yun bertemu dengan teman lamanya yang di sini namanya Liu juga. Bagi kalian yang bingung kok serial Donghua ini banyak sekali nama Liu, Mimin juga nggak tahu karena di sini udah ada 3 yang namanya Liu. Pertama adanya Nona Liu, lalu adanya Liu Yue, dan lalu ada si petapa ini yang bernama Liu juga. Terlalu banyak Liu. Dan kemudian pun pelelangan dimulai, yang di sini penetua Tong langsung memperkenalkan pil bintang 9 kepada mereka semua, yang membuat seluruh pelelangan pun sangat kaget karena pil tingkatan 9 yang sangat langka. Semua orang pun langsung berperang harga untuk mendapatkan pil tersebut, tetapi di saat itu adanya penetua Fu Hua dan juga Nona Liu yang datang untuk mengikuti pelelangan tersebut juga, dengan di sini mereka menawarkan harga sampai 3.000 koin giok. Tetapi di sini juga Nona Liu sebenarnya berniat untuk memprovokasi dengan harga yang tinggi karena ia menganggap bahwasanya pil tingkatan 9 itu merupakan pil palsu karena ia mengetahui bahwasanya pil tersebut berasal dari Lin Yun dan juga penetua kayu hitam yang masih berada di alkemis tingkatan kedua. Keributan pun terjadi antara Lin Yun dan juga Nona Liu serta penetua Fu Hua sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kepada pilnya Lin Yun. Jika pil itu memang merupakan pil tingkatan 9, maka nanti Liu harus membeli pil tersebut dengan harga 3.000 batu giok yang sebelumnya telah ia tawarkan. Nona Liu menerima kesepakatan tersebut, yang lalu pun mereka melakukan pemeriksaan dengan penetua Fu Hua melihat pil tersebut, yang di sana ia sangat kaget karena pil itu memang merupakan pil tingkat 9, yang seketika pun membuat penetua Fu Hua pingsan karena ia merasa kalah dengan penetua kayu hitam. Dan di sana juga petapa Liu yang sebagai saksi dalam pelelangan ini akan mendukung Lin Yun jika nantinya Liu tidak mau membayar pil tersebut. Liu pun dengan segera membayar pil tersebut kepada Lin Yun dengan memberikan 3.000 koin giok, tetapi Tuan Liu malah mengambil koin tersebut yang mengatakan bahwasanya ia sedang membutuhkan koin uang untuk keperluannya. Tetapi Tuan Liu juga memberikan sedikit hadiah kepada mereka, yang di sini Lin Yun bersama lainnya juga tidak mempermasalahkan Tuan Liu mendapatkan uang mereka. Dan setelah itu pun Tuan Liu pergi dari sana. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lin Yun yang pergi ke tempat dari hutan pemakaman pedang, yang di sana Lin Yun bertemu dengan guru ke-13 dan guru ke-13 bertanya kepada Lin Yun, apakah kau hendak lagi untuk menggunakan energi spiritual di pemakaman pedang? Lin Yun membenarkan hal tersebut. Ia beralasan dirinya harus bersiap-siap untuk menghadapi pertarungan hidup dan mati. Guru ke-13 mengizinkan kepada Lin Yun untuk menggunakan hutan pemakaman pedang, yang setelah itu pun guru ke-13 memberikan esensi spiritualnya kepada Lin Yun untuk Lin Yun mempersiapkan diri memasuki hutan pemakaman pedang. Lalu Lin Yun pun mulai menyerap esensi spiritual yang di sana, yang di dalam sana terkandung banyak sekali kekuatan spiritual yang diserap oleh Lin Yun, yang seketika membuat kekuatan Lin Yun meningkat dengan pesat. Lin Yun juga merasakan bahwasanya dirinya sekarang harus bisa naik ranah ke tingkatan kedua dari alam Suan, yang sampai pada akhirnya membuat Lin Yun mengeluarkan ledakan spiritual, yang sekarang Lin Yun pun telah berhasil meningkatkan ranah spiritualnya. 修为提升来了。接受了这么多磨练，是时候选精二传。 Tetapi dengan kekuatan seperti ini, Lin Yun sadar bahwasannya ia sekarang masih belum cukup untuk bisa berhadapan dengan Yue.
Yang lalu Li Yun pun mulai mempelajari buku yang sebelumnya telah diberikan oleh Tuan Liu Shang. Yang dalam buku teknik bela diri tersebut, Li Yun menemukan banyak teknik bela diri yang bermanfaat. Lalu Li Yun pun mencoba untuk mempelajari salah satu teknik tersebut. Yang salah satu teknik itu terdapat sebuah teknik yang bernama Fajar Abadi. Yang dalam teknik tersebut tersusun atas 3 pukulan dan juga Li Yun merasakan adanya sisa kekuatan dari Tuan Liu Xuanyang pada teknik ini. Yang setelah Li Yun mempelajari teknik tersebut, pada akhirnya Li Yun pun telah menguasai teknik itu dengan memiliki daya rusak yang tinggi pada pukulannya Li Yun. Li Yun pun memuji teknik yang telah diberikan oleh Tuan Liu Shang sebelumnya karena teknik ini memiliki daya destruktif yang tinggi. 当日漠北瀑庙内，曾见流商公子施展过一次。 Tetapi di saat itu, Li Yun menyadari bahwasannya teknik ini masih bisa dikembangkan dengan dirinya menggabungkan niat pedangnya. Yang dalam penggabungan tersebut pun, Li Yun mencoba untuk bereksperimen yang pada akhirnya Li Yun tak disangka bisa menggabungkan kedua teknik itu membuat sebuah serangan yang besar ke atas langit. 好强的破坏力！ Tapi setelah menggabungkan kedua teknik itu, Li Yun seketika merasakan energi kekuatannya terkuras dengan begitu pesat. Mengetahui bahwasanya teknik ini tidak bisa digunakan sembarangan waktu karena jika tidak, maka Li Yun akan dirugikan karena kekuatannya yang habis dalam pertarungan akibat menggunakan dua gabungan teknik ini. Setelah itu pun Li Yun melanjutkan pembelajarannya mengenai buku teknik pedang yang sebelumnya telah ia dapatkan di pavilion pedang dari seorang penetua misterius. Li Yun pun membuka buku tersebut yang seketika Li Yun kembali lagi mendapatkan hamparan kekuatan spiritual yang dahsyat. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Yue Li Yun yang sekarang ia sedang bertemu dengan Wang Yan. Wang Yan pun bertanya dengan kondisinya si Yue, apakah kau sudah pulih? Yue menjawab kalau dirinya sekarang telah pulih. Lalu Wang Yan pun bertanya kepada Yue, apakah kau siap nanti untuk menghadapi kompetisi hidup dan mati? Yue menjawab bahwasanya ia sangat siap karena dirinya berniat untuk membayar semua penghinaan atas yang dilakukan Li Yun kepada dirinya sebelumnya. Wang Yan memuji kepercayaan dirinya dari Yue, tetapi Wang Yan juga memperingatkan kepada Yue bahwasanya terlalu percaya diri juga tidak baik karena Li Yun sendiri mendapatkan dukungan dari Gunung Luojia. Dan Wang Yan ingin memastikan kemenangannya Yue dengan mengalahkan Li Yun benar-benar sampai tewas, yaitu dengan di sini Wang Yan memberikan sebuah teknik rahasia dari keluarga Wang yang disebut dengan pembunuhan darah. 有信心自然是好。区一个出身卑贱的贱奴，王家秘术，这是。 Yang di sini Wang Yan menyuruh kepada Yue untuk mempelajari teknik ini baik-baik dan membuat Li Yun 3 hari nanti waktu kompetisi hidup dan mati tewas. Dan setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Isi Dusun episode ke-51 sampai ke-53 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!